Selamat malam semua. Malam Pak, malam. Baru hadir ini Mas Soleh sama Mas Fikri. Ya lah ya, Mas Soleh ada dua orang sekarang. Lumayan Pak, Alhamdulillah. Mas Soleh lagi di kampus nih. Di kantor Pak. Kantor. Eh, kita mulai aja program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi agenda hari ini kita mau belajar tentang BI, studi kasusnya. Kan kalau yang Rita udah di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang itu inventory. Oh, sebentar. Berarti sekarang kita bahas inventory ya. Mas Soleh, kau udah mencari-cari apa inventory is intelligent? Belum Pak. Belum. Eh, kita lihat saja ini jadi tugas individu ya. Lihat yang tugas kelas pagi ini sama Firly Adinda. Inventory manajemen sistem. Jadi dia ambil topiknya inventory manajemen sistem. Jadi di sini ada 6 6 konten, 6 paparan. Yang pertama
definisi, yang kedua tujuan dan fungsi, ketiga jenis, keempat metode, kelima aplikasi, dan keenam penerapan. Inventory management system, teknik pengolahan barang atau inventaris meliputi pembelian, penyimpanan, penjualan, pengembalian, hingga pelacakan lokasi stok di gudang menjadi sangat sistematis. Inventory management system atau IMS berperan penting dalam semua industri non-jasa, bahkan termasuk dalam salah satu komponen vital perusahaan. IMS berkaitan langsung dengan pemasukan dan pengeluaran perusahaan, yang berarti keseluruhan bisnis itu sendiri. Ya, di sini ada 5 tujuan. Pertama ada stock control, yaitu upaya perusahaan dalam menyediakan barang yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua peningkatan efisiensi, memudahkan berbagai operasi kompleks terkait manajemen persediaan dan perencanaan akurat, membantu lebih proaktif dalam merencanakan kebutuhan inventaris secara akurat. Kemudian ada penyimpanan data terpusat, dapat mengetahui ketersediaan barang dan menemukan lokasinya dengan mudah. Dan yang kelima, penghematan biaya, untuk membantu perusahaan dalam meminimalisir kerugian finansial. Jadi ada 5 tujuan. Peningkatan efisiensi, memudahkan berbagai operasi kompleks terkait manajemen persediaan, di mana ini akan sulit apabila proses dilakukan secara manual. Terus ada peningkatan kepuasan pelanggan. Sistem ini membantu memastikan bahwa semua proses diproses dengan benar. Semua pesanan diproses dengan benar, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Oke, kita masuk ke fungsi. Yang pertama ada meningkatkan produktivitas dan efisiensi, meningkatkan stock out dan overstock, menghindari dari stock out dan overstock, dan melacak lokasi stok atau persediaan, laporan inventaris. Yang kita masuk di manajemen penyimpanan manual. IMS dilakukan secara manual, misalnya dengan menggunakan daftar yang tertulis pada buku atau terdapat pada Excel. Namun metode ini hanya cocok jika dilakukan oleh bisnis kecil dengan prosedur sederhana. Kemudian ada IMS yang kedua, dengan bantuan perangkat lunak, itu sistem pengembalian stok yang mengelola berbagai jenis inventaris, baik secara nomor artikel, batch, dan sebagainya. Termasuk pula dengan lokasi fisiknya, yaitu lokasi penyimpanan, unit penyimpanan, hingga alat bantu pemuatan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ada sistem yang kompleks dan otomatis, pusat logistik dengan proses yang lebih kompleks, dan area penyimpanan yang sebagian atau seluruhnya otomatis. Menggunakan sistemnya tidak hanya sebagai inventory manajemen yang sederhana, tetapi juga mencakup kontrol dan optimalisasi alur material. Nah, pada bagian inilah terdapat beberapa perbedaan. Terdapat perbedaan yaitu inventory management system dan perangkat lunak logistik. Inventory management system selain menawarkan kemungkinan disposisi, juga memiliki fungsi komprehensif untuk mengendalikan sistem dan pilihannya strategi pada saat mengoperasikan serta mengoptimalkannya ya. Oke, kita masuk di metode. Yang pertama ada economic order quantity, menggunakan rumus untuk mengetahui jumlah pembelian ideal yang harus dilakukan oleh sebuah bisnis, memperhitungkan variabel serta total biaya produksi tingkat permintaan. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi biaya dengan mengetahui jumlah maksimum unit yang dibutuhkan. Kemudian ada material requirement planning, ada atau MRP ya, bergantung pada perkiraan penjualan. Produsen wajib mencatat penjualan secara akurat agar dapat merencanakan kebutuhan berdasarkan
persediaan serta mengkomunikasikan kepada pemasok secara tepat. Nah, menggunakan sistem persediaan MRP akan mudah dipastikan bahwa bahan baku tersedia sesuai dengan pesanan. Yang ketiga ada Day Sales of Inventory, perhitungan rasio keuangan yang menghasilkan rata-rata waktu per hari yang dibutuhkan perusahaan untuk memperbaharui persediaannya. Tujuannya menunjukkan likuiditas saham berapa lama persediaan suatu perusahaan dalam bertahan. Yaitu metode ketiga. Ini metode selanjutnya adalah just in time, JIT. Metode pengolahan pemesanan bahan dari pemasok berdasarkan jadwal produksi. Teknik ini dapat menekan biaya persediaan yang disebabkan oleh pemesanan terlalu dini atau tidak tepat waktu. Apabila menerima pesanan mendadak dalam jumlah besar, akan kesulitan untuk menanganinya dan supplier mungkin tidak sanggup menyediakan stok barang sebanyak itu. Jadi ada kita baru bahas 4 metode. Pertama, economic order quantity, material requirement planning, day sales of inventory, dan just in time. Yang keempat metodenya mempunyai plus minus sendiri ya. Sebelum masuk ke beberapa aplikasi, ada yang mau ditanyakan tentang teorinya dulu, Mas Soleh, Mas Fikri. Sementara lanjut, Pak. Nah, break dulu aja ya, break dulu sholat ya. Baik, Pak. Oke.
Kita lanjut ya. Saya mau absen dulu. Yang hadir Fikri sama Soleh. Yang lain nggak ada kabar, Mas Soleh? Nggak ada, Pak. Nggak ada info sama sekali. Ada marah-marah nih di absen ini. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk di rekomendasi aplikasi terbaik yang buat inventory. Yang pertama namanya Stock and Inventory Simple. Yang pertama dia bisa memindai barcode, kedua menyusun file secara berurutan dan terperinci, yang ketiga menghitung keuntungan, keempat menghitung jumlah pembeli per hari. Lalu yang kedua ada Stock and Inventory Management System. Dia bisa memindai barcode sama membuat pie chart untuk penjualan per hari, maksudnya dashboard. Terus pencarian barang dapat dengan mudah, terus menghitung jumlah pembelian per hari. Terus ada juga Inventory Management App, dapat melacak keberadaan benda dari penyuplai, menghitung pajak penjualan, kemampuan penyesuaian mata uang dalam transaksi, dan informasi penjualan ditampilkan secara sederhana. Yang keempat ada Smart Inventory System. Ini juga sama, fiturnya bisa memindai barcode serta QR Code, menyusun file secara berurutan dan terperinci, file dapat di-backup ke dalam cloud, dapat mendaftar menggunakan media sosial untuk akses lebih. Terus ada Bookkeeping and Inventory Management Sales Tracker, bisa memindai barcode, memiliki template berbagai jenis dokumen, dapat digunakan tanpa harus terkoneksi ke internet. Ini kayaknya sifatnya desktop ya. Informasi penjualan ditampilkan sederhana. Ada Main Sales Inventory Manager. Ini hasil penjualan dalam bentuk diagram atau grafik, dapat membuat laporan bulanan, filter untuk mencari dokumen yang diperlukan, dan bisa menunjukkan laporan dari klien. Ada Simple Sort Manager, bisa memindai barcode, tampilan sederhana dan mudah dipahami, dapat memberi himbauan jika barang sudah mau habis, file dapat di backup ke dalam cloud. Ya, ini pentingnya kalau kita menyimpan di cloud. Bisa jadi kalau kita simpan di komputer, komputernya crash atau komputernya hilang, dan juga bisa jadi hilang juga. Kalau simpan di cloud, itu bisa diakses di perangkat manapun. Bisa ada Inventory and Barcode Scanner. Fiturnya sama, bisa memindai barcode, kustomisasi penggunaan yang mudah, kemampuan untuk tracking barang, kenaikan harga, penjualan, dan lain-lain. Ini file dapat di backup ke dalam cloud. Kemudian ada Stock Controller.
Inventories dapat digunakan tanpa harus langsung ke internet. Customisasi menggunakan penggunaan yang mudah, dapat memberi imbauan jika barang sudah mau habis, menunjukkan statistik setting setiap barang. Jadi itu teori tentang inventory di penggunaan business intelligence. Kita masuk di praktek. Jadi di sini ada 17 data. Mas Soleh udah coba buka aplikasi Orange. Belum, Pak. Belum. Mas Fikri sudah coba buka aplikasi Orange. Nah nih Mas Fikri. Sebenarnya ini datanya ada 17 data, 17 dataset. Yang pertama ada field kode, kuantitas, harga, kategori, dan produk. Jadi ini tampilan step-step yang digunakan oleh Firly. Di sini ada input file, kemudian melihat data di sini, data tabel, menemukan select kolom. Di select kolom ini untuk harga dan kuantitas masuk ke dalam fitur, dan untuk target ke kategori. Untuk meta ada kode dan produk. Resultnya ada tree dan ada model tree. Ini nanti akan ditampilkan previewnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau domestik, oke. Jadi kalau harganya lebih dari 200.000, jadi masuk di TV. Jadi ini tampilan dari reviewnya. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Soalnya juga offline. Wah, disconnect kayaknya Mas Soleh ya. Iya, saya kaget. Wih, Oke, gitu. Jadi Mas Soleh ini hasil praktek yang Firly tadi pagi praktekan, ini tampilannya nih reviewnya dari dataset ini. Kemudian di filter di select kolom tuh ada dua yang masuk ke dalam fitur, harga dan kuantitas. Terus targetnya ada kategori, untuk metanya ada kode sama produk. Ini hasil reviewnya. Mas Soleh bisa praktek mungkinnya di lab ya. baik, Pak. Nah Mas Fikri ini nggak ada suaranya nih, online atau offline? Mungkin dalam perjalanan, Pak, biasanya. Soalnya kerjanya kan di Jakarta. Dia Hmm. harus balik ke Cilengsi. Hmm. Biasanya walaupun di jalan, kalau di ini
Nyaut ya. Nyaut dia Pak. Iya. Jadi ini materi pertama kita. Oke, kita masuk. Ini saya mau liatin paper nih. Nah, kalau teman-teman, kalau Mas Soleh udah bisa paham mengenai decision tree, itu bisa jadi bahan tuh buat skripsi nanti. Kalau di skripsi harus ada dataset yang real, tapi ada di lapangan, atau juga dataset yang ada di internet, misalnya di Kaggle ya, datasetnya yang udah global, itu bisa tuh. Yang biasanya untuk output dari skripsinya itu bisa jadi bahan jurnal. Nah, jurnal ini ringkasan dari skripsi yang kita bikin. Nah, ini contohnya ditulis oleh Suwandi, tulis pertamanya, terus Endah Bustami, Kurnia Puji Astuti, sama Yunita. Ini klasifikasi barang menggunakan algoritma C4.5 dalam menentukan prediksi stok barang pada PT Aerofood Indonesia. Nah, misalnya kalau kita baca jurnal, itu nggak seluruhnya. Ini kita hanya baca judul, abstrak, sama nanti kesimpulan misalnya. Terus kalau papernya emang berhubungan dengan yang kita lagi teliti, kita lagi tulis deskripsi, baru kita baca tuh sampai pendahuluan, terus metode penelitian, hasil, kesimpulan, itu baru. Nah, soalnya udah tahu belum cara searching jurnal di mana? Terkadang saya di ini aja sih Pak. Google Chrome aja Pak. Nah, ya bisa ya di Google juga bisa. Kan Google tuh nyediain fitur tuh kalau buat yang jurnal-jurnal itu kita bisa pakai namanya Google Scholar. Nah, ini jurnal searching di sini. Kalau Google kan itu terlalu publik ya, terlalu luas. Bisa jadi yang kita buka blog atau WordPress atau artikel-artikel. Kalau di Google Scholar ini jurnal-jurnal, misalnya kita mau searching C4.5 di Indonesia gitu. Nah, ini gini tampilannya. Ini dari Akademi Teknokrat Acret ID BSI. Nah, ini kita bisa lihat tuh. Langsung ke papernya. Itu bedanya kalau kita searching di Google biasa. Kita praktek kalau kita searching di Google biasa tampilannya dari mana. Nah, kayak gini tampilannya. Nah, ini lebih mengindeks kalau Google Cendekia ini. Ini nanti dibutuhin buat teman-teman nulis di skripsi ya. Sekarang kan semester 5 ya, Mas Soleh ya. Ya, betul Pak. 5, 6, 7, 8. Wah, sedikit lagi. Ya ini bisa rekomen juga untuk ya ikut bikin jurnal juga. Ya, nah, gua bahas ya. Kita baca dulu dari abstraknya. Aerofood Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan kuliner penerbangan atau in-flight catering service yang menyediakan kurang lebih 80.000 set kuliner per hari untuk segala kebutuhan penerbangan domestik dan internasional. Penelitian ini membahas mengenai pentingnya pengolahan data pada suatu perusahaan yang terkait
dengan penanganan data barang atau peralatan milik perusahaan. Nah, permasalahan yang sering ditemui PT Aeroflot Indonesia pada saat pencatatan persediaan barang yang masih menggunakan sistem manual berupa Microsoft Excel. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat memprediksi persediaan agar tidak terjadi perselisihan. Persediaan barang merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Tujuannya agar persediaan barang dalam gudang tetap stabil. Dalam penelitian ini diperlukan teknik data mining dengan menggunakan algoritma C4.5 untuk mengelola dan memprediksi persediaan barang di masa yang akan datang. Salah satu software pendukung menggunakan RapidMiner. Jadi dia menggunakan RapidMiner. Ini sama aja sih, software yang kita pakai juga bisa. Orange juga sama kayak RapidMiner. Nah, yang membantu mengimplementasikan algoritma C4.5 dalam pengolahan data dan menghasilkan pohon keputusan. Hasil penelitian dengan menggunakan algoritma C4.5 memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi sebesar 100%. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan pada PT Aeroflot Indonesia untuk lebih meningkatkan efisiensi dan ketetapan dalam menentukan ketersediaan dan tidak tersedia barang. Oke. Inventory merupakan persediaan barang yang digunakan untuk mendukung produksi atau memenuhi permintaan pelanggan. Beberapa orang berpendapat bahwa persediaan barang yang menumpuk memiliki potensi bahkan nilai ekonomi kadang bernilai tidak murah. Pasokan yang menganggur sering kali dianggap sebagai persediaan atau stok, namun kenyataannya dianggap menjadi kapasitas. Inventory, prediksi, data mining, klasifikasi, keputusan, miner. Nah, kita langsung masuk di ini dataset yang dia pakai. Tapi ini kayaknya terlalu sedikit untuk sebuah penelitian ada datasetnya. Maksudnya kalau di dalam real tuh nyampe ratusan ya, bahkan ribuan data. Ini terlalu sedikit. Apa sebagai contoh ya. Jadi ini ada datanya, ada nama barang, jenis, ada ukuran, status barang. Jenis barang itu ada dua nilai, ada mono use dan multi use. Untuk ukuran barang ada besar, sedang, dan kecil. Dan untuk status barang ada tersedia dan tidak tersedia. Jadi kalau kita lihat sekilas, ini harusnya sistem prediksinya harusnya real time ya. Jadi tidak ada migrasi data dari sini ke RapidMiner-nya, tapi harusnya real time di dashboard sistem. Oke, coba kita praktekkan. Kalau teman-teman mau praktek data inventory. Ini datanya ya, saya hilangkan nama produknya. Nah, jenis ukuran jenis barang. Kita masuk di aplikasi Orange. Nah, ini tampilan aplikasi Orange. Kita klik New, terus klik File, terus kita open. Ini kita cari data inventory, ini saya udah ya, data inventory. Terus nanti ada empat field, ada no, jenis, ukuran, dan status. Untuk no kita skip karena itu bukan data ya, sebagai nomor urut saja, jadi kita skip. Untuk jenis itu fitur, ukuran juga fitur, dan status itu targetnya. Selanjutnya kita pilih data tabel. Di sini kita hubungkan file ke data tabel. Kita lihat
Nah, ini datanya berarti si Orange, aplikasi Orange sudah terhubung dengan Excel ya. Selanjutnya Mas Soleh, apakah tahu selanjutnya apa? Step selanjutnya nih, step keduanya. Oh, pas. Oh ya Pak, Hmm? Belum belum tahu ya. belum Pak. Oke, jadi step kedua setelah kita masukin file itu kita transform, kita masuk di select kolom dan tarik. Oke, terus kita hubungkan nih file ke select kolom. Dan untuk fitur ada jenis dan ukuran. Untuk target itu sesuai barang. Jadi kalau teman-teman pas praktek di sesuai barangnya ada di sini nih di fitur, pindahkan saja nih, ditarik, drag, di drop di target. Oke. Jadi itu step kedua. Step ketiganya kita masuk di model, kemudian tree. Oke, setelah itu kita hubungkan. Jadi selain tree juga ada banyak metode ya. Ada KNN, ada naive Bayes, linear regresi, ini banyak neural network. Nah, kalau S1 itu kan implementasi ya, implementasi algoritma. Untuk S2 itu biasanya kita membandingkan metode mana yang terbaik untuk data yang kita punya. Tuh. Nah, setelah kita hubungkan select kolom ke model tree, kita masuk di visualisasi tree view. Nah, kita tarik tree view ini, hubungkan ke model tree-nya. Kita klik open. Nah, ini adalah tampilan tree view-nya. Jadi untuk menentukan apakah barang itu tersedia atau tidak, itu bisa dicek dari ukurannya. Pertama, kalau besar atau sedang dia tersedia. Kalau ukurannya kecil, maka akan dicek jenisnya. Kalau jenisnya mono-use, dia tidak tersedia. Kalau dia jenisnya multi-use, dia tersedia. Nah, jadi gitu ya baca review-nya, aturan-aturan review. Ada yang menanyakan Mas Soleh praktek kita nih? Itu maaf Pak, itu datanya sudah masuk secara otomatis atau kita yang masukin Pak? Itu gimana ya Pak cara memasukkan datanya ke dalam fitur-fitur ini Pak, file data itu? Ya. Oke, jadi Data set yang tadi itu. kan kita punya dataset ini ya di Excel ya. Ya, Nah, buat masukinnya kita pilih step file ini nih, step file, terus klik open. Nah, baru kita cari nih di sini, hubungin data inventory. Nah, baru nanti nampil sini. Jadi kalau udah tampil, ya udah berhasil terhubung. Ya, nah, ini kolom-kolom yang ada di Excel kan ya. Jenis ukuran akses barang. Nah, itu yang pertama. Terus kalau buat ngecek datanya udah berhasil ke load atau tidak, kita pakai step data tabel namanya. Data tabel terus kita klik open. Nah, ini jadi udah terhubung. Mas Soleh. baik Pak.
Nggak terlalu sulit ya kalau aplikasi Orange tuh, tinggal di drag drop. Hmm. Hmm. Lagi praktek nggak masalah nih? Lagi lihatin aja, Pak. Lagi perhatiin aja gitu. Oke, gitu ya. Sendirian soalnya ini, Pak. Di kampus sendirian. Kantor, Pak. Masih di tempat Oh, kerja. kantor. Iya. Ya, Gerimis. ya di musim hujan. Besok tahun baru lagi ya. Cuacanya seperti ini, Pak. Hujannya hujan terus ya. Ya. Kayaknya enakan di rumah aja deh. Iya, benar-benar. Lanjut ya. Ini sebenarnya hampir sama ya, Orange. Terus Rapid Manner juga sama. So, lebih sederhana Rapid Manner menurut saya. Lebih sederhana Orange, kertas Orange. Nah, biasanya diakhiri sama kesimpulan jurnal itu. Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan dari penerapan metode macam 4.5 dengan informasi gen klasifikasi barang dalam menentukan prediksi stok barang dengan jumlah data sebanyak 70 record. Ini terlalu sedikit ya kalau buat penelitian. Diperoleh nilai akurasi sebesar 100%. Ini juga 100% itu kalau di penelitian terlalu akurat. Biasanya berapa, Pak? 100% tuh hampir nggak mungkin kalau di penelitian. Biasanya ada error-errornya. Ini yang 70 record ini Bapak bilang kan terlalu kecil gitu ya. Ya, terlalu sedikit. Ya, terlalu sedikit itu memang minimalnya berapa, Pak? Sebenarnya, Terserah kita atau gimana? sebenarnya tergantung kondisi lapangan. Harusnya kalau dilihat dari tadi dia maparin ada berapa ada itu tadi 80.000 set 80 kuliner, kemungkinan datanya kan ribuan. Nggak mungkin, ribuan. nggak mungkin sampai 70 kan terlalu sedikit. Iya sih. Iya, iya, Pak. Ini nggak apa-apa sih buat kita contoh. Contoh aja. Dan biasanya kalau kita turun di lapangan, data itu kemungkinan tidak bersih. Bisa jadi kotor datanya tuh. Kotor itu maksudnya banyak data-data sampah, data Ya. kosong. Biasanya dia harus namanya cleansing, dibersihkan dulu. Ini terlalu smooth. Sedangkan nilai AUC yang dihasilkan adalah 0,50 yang berarti akurasi ini memiliki angka klasifikasi yang baik. Dan itu dapat disebutkan bahwa pengolahan data ini membantu dan mempermudah admin dalam menentukan ketersediaan dan tidak sedianya barang hilang. Ya, jadi jurnal itu tidak semuanya yang dipublish di internet itu selalu bagus ya, tidak juga ada sebagian jurnal juga yang saya baca juga kurang kurang bagus ya, dipaksain buat publish. Kalau ini Pak apa? Bikin jurnal eh, memang berkelompok atau bisa individu juga, Pak? Bisa sendiri juga bisa sebenarnya. Cuman harus penelitian ke lapangan ya, Pak ya. Tapi biasanya lebih mudah kalau berkelompok. Terus kalau di kampus misalnya penulis pertama itu mahasiswa, penulis kedua itu dosennya, terus penulis ketiga misalnya dosen kedua pembimbingnya. Ini ada 3 sih. Bisa jadi 4 juga bisa jadi ada 4 penulis. Yang satu buat kontribusi apa, cuman harus jelas kontribusinya buat apa di jurnalnya. Loh, urutan Kalau itu juga urutan ini Pak, juga berpengaruh, urutan penulisan
Ini nih, berarti ini ditulis oleh kemungkinan oleh Suwandi nih yang pertama nih. Tuh, dia yang punya ide biasanya nulis pertama itu. Kalau saya boleh minta saran, kira-kira menurut Bapak bagusnya dibikin jurnal tentang apa nih Pak ya? Sebenarnya semua jurnal juga bagus, cuman tergantung minat kita nih. Kan terlalu apa ya? Terlalu banyak, terlalu skupnya terlalu luas ya. Ini tergantung Mas Soleh sukanya di mana nih? Ya, Sukanya di data mining atau di jaringan atau di mana? ya itu dia. Masih ini sih, membaca ngebaca ya. Ya, jadi tergantung minat kita sih. Hmm, Lebih bagus kalau misalnya Mas Soleh sukanya di eh, prediksi, bisnis. Oh, ya cobalah ah, diprediksi. prediksi curah hujan. Oke, Peramal berarti Pak. ya peramal. Bedanya bedanya ini berdasarkan data. Nah, Mas Soleh Iya. ngambil data dari mana? BMKG, terus data dari mana? Terus dikombinasikan tuh curah hujan 3 tahun kemudian kayak gimana? Terus nanti prediksi tahun yang akan datang itu seperti apa? Data. Hmm. Nah, itu Berarti beda-beda sih. kita harus ke BMKG-nya gitu Pak. Datang ke sana gitu. Iya, bisa kayaknya sih kalau email, kita email, terus tujuan kita buat neliti dari Hmm, kampus ini membutuhkan data ini untuk bahan penelitian. Ini juga terbuka sih, kan dia juga dibantu sebenarnya sama kita. siap-siap. Tuh. Atau prediksi kemacetan, Macet udah pasti macet Pak. Aduh. prediksi kemacetan, hari-hari apa aja, jam apa aja. Kalau kita lihat di Google Map, pas kan Mas Soleh pernah kita mau ke tujuan A, biasanya dia tuh bisa milih tuh kita mau berangkat hari apa atau tanggal berapa. Nanti ada Ya, tuh betul. perkiraan jam ya, perkiraan berapa Iya, waktu tempuh. Nah, dia Google itu pakai iya. pakai prediksi itu. Jadi orang dari titik A ke titik B kemungkinan estimasi berapa jam. Jadi pakai prediksi Google. Oh, oke. Ada yang mau tanyakan, Mas Soleh? Sudah ini sih Pak, Cukup, cukup. cukup ya. Iya. Oke, cukup kita tutup aja pengeluarannya. Siap Pak, siap. Ada 2 orang nih, yang lain nggak ada. Yang lain pada tahun baruan kali Pak, padahal belum waktunya. Oke, kasih Mas Soleh, kasih Mas Fikri. Nah, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membantu kita semua men-inventory di bisnis intelligence. Dapat kita ambil informasinya, terus manfaatnya dan ilmunya juga bisa membantu untuk kita semua. Nanti masalah Baik. juga bisa diambil jadi skripsinya juga boleh. Ya, Siap. saya cukup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Mas Soleh.